Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Melanjutkan pembacaan kitab Belajar Tasrif Sistem 20 Jam. Kita masuk ke pertemuan ke 5. Ini masuk ke halaman 20. Tasriful usul. Tasrif usul. Apa itu tasrif usul? Tasrif usul ialah perubahan asal, pokok atau dasar. Satu kata di dalam bahasa Arab pada asalnya dapat ditasrif menjadi 12 kata atau pola sebagai berikut. Kita baca dari kanan ke kiri, ke bawah, sampai ke bawah ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Jadi ada 12. Keterangannya, 12 kata tersebut di atas adalah berasal dari satu kata dasar, yakni fa'ala. Dan dari setiap kata tersebut dapat ditasrifkan lagi menjadi beberapa kata yang disebut tasrif far'i atau perubahan cabang. Jadi tasrif usul ini disebut juga tasrif istilahi ya. Sedangkan tasrif far'i atau perubahan cabang disebut juga tasrif lughawi. Adapun nama ya, sebutan dari 12 kata tersebut di atas ialah fa'ala disebut fi'il madhi ma'lum, kata kerja bentuk lampau dalam bentuk aktif. Artinya seorang laki-laki telah berbuat. Dari kata fa'ala dapat ditasrif lagi ya, tasrif lughawi menjadi 14 kata. Sebagai contoh, yakni fa'ala itu adalah bentuk untuk mudzakkar ghaib. Jadi tasrif lughawinya jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kalau dihitung menjadi 14 kata. Kemudian yang kedua, yaf'alu disebut fi'il mudhari maklum, kata kerja bentuk sedang atau akan datang ya dalam bentuk aktif. Jadi tasrif usul atau tasrif istilah itu akan mempengaruhi arti sebuah kata. Coba, fi'il mudhari maklum artinya seorang laki-laki sedang atau akan berbuat. Dari kata yaf'ulu dapat ditasrif lagi menjadi 14 kata. Seperti fa'ala menjadi yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Ya, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nanti akan kita akan sampai ke pembahasan tasrif far'i atau tasrif lughawi. Dan yang ketiga adalah fa'lan disebut masdar taukid, kata dasar atau abstrak noun, artinya perbuatan. Dari kata fa'lan dapat ditasrif lagi menjadi 3 kata. Ya, karena fa'lan ini isim, maka 3 kata yang dimaksud adalah perubahan dari bentuk mufrad ya atau satu, kemudian musana atau 2, dan jamak atau banyak. Kemudian fa'ilun disebut isim fa'il
yang berbuat atau pelaku suatu perbuatan, ya, artinya yang mengerjakan. Dari kata fa'ilun dapat ditasrif lagi menjadi 6 kata. Kemudian selanjutnya adalah maf'ulun, disebut isim maf'ul, yang diperbuat, artinya yang dikerjakan. Dari kata maf'ulun dapat ditasrif lagi menjadi 6 kata. Uf'ul, selanjutnya uf'ul disebut fi'il amr, kata kerja bentuk perintah, artinya kerjakanlah atau lakukanlah. Dari kata uf'ul dapat ditasrif lagi menjadi 6 kata. Kemudian la taf'ul disebut fi'il nahyi, kata kerja bentuk melarang. Kalau uf'ul fi'il amr adalah memerintah, maka la taf'ul itu adalah bentuk larangan, artinya jangan berbuat. Dari kata la taf'ul dapat ditasrif lagi menjadi 6 kata. Kemudian maf'alun disebut isim zaman, yakni waktu melakukan suatu pekerjaan, artinya waktu melakukan. Dari kata maf'alun dapat ditasrif lagi menjadi 3 kata. Kemudian maf'alun disebut isim zaman atau tempat melakukan suatu pekerjaan, ya, artinya tempat melakukan. Ini juga dapat ditasrif lagi menjadi 3 kata. Isim zaman dan isim makan mempunyai pola yang sama, yakni maf'alun. Maka untuk menentukan salah satu artinya bisa dilihat dari konteks kalimat itu sendiri. Kemudian selanjutnya mif'alun disebut isim alat, yakni alat untuk melakukan suatu perbuatan. Dari kata mif'alun dapat ditasrif lagi menjadi 3 kata. Fu'ila disebut fi'il madhi majhul, kata kerja bentuk lampau dalam bentuk pasif, artinya telah diperbuat. Ya, bedanya fi'il madhi majhul dan ma'lum. Kalau ma'lum itu adalah kata kerja aktif, majhul kata kerja pasif. Dari kata fu'ila dapat ditasrif lagi menjadi 14 kata. Kemudian yuf'alu disebut fi'il mudhari majhul, kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang dalam bentuk pasif, artinya sedang atau akan diperbuat. Dari kata yuf'alu dapat ditasrif lagi menjadi 14 kata. Jadi fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il mudhari itu ada yang ma'lum dan majhul. Ya, kalau ma'lum itu bentuk aktifnya, kalau majhul bentuk pasifnya. Keterangan, pada dasarnya satu kata dalam bahasa Arab dapat ditasrif atau diurai atau dirubah menjadi 12 pola atau wazan seperti di atas yang kita sebutkan. Dari 12 pola dapat ditasrif atau diuraikan lagi menjadi sejumlah 92 kata. Tasrif yang pertama disebut tasrif usul atau pokok. Tasrif yang kedua disebut tasrif far'i atau cabang. Kedua, jadi mengetahui satu kata dasar saja sekaligus akan mengetahui 90 kata jadian yang berasal dari satu kata dasar tersebut. Maka hal itu akan mempercepat untuk memperkaya perbendaharaan kata. Di samping itu juga akan mampu menerjemahkan Al-Quran atau hadis dengan tepat sesuai dengan pola kata itu sendiri. Ya, mungkin setelah kita nanti selesai tasrif, selesai nahwu, kita akan belajar untuk membuka kamus dan juga menerjemahkan, ya, bagaimana cara menerjemahkan yang efektif. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang lain seperti nasoro, kotala, abada dapat ditasrif seperti di atas. Kita lihat nasoro. Contoh dari kata nasoro, ya, kan ada 12 nih, ya. Jadi nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur mansorun mansorun, minsorun nusiro yunsoru. Ya, kita sambil membayangkan nasoro ini fi'il madhi maklum, yansuru fi'il mudhari maklum, nasron masdar,
nasirun fa'ilun, mansurun maf'ulun, isim maf'ul, unsur fi'il amr, la tansur fi'il nahi, mansorun dan mansorun, isim zaman dan isim makan, minsorun isim alat, nusira fi'il madhi majhul, yunsoru fi'il mudhari majhul. Ya, nih. Ini uraiannya di sini dan artinya. Silakan dibaca sendiri. Dan setelah memahami materi sebelum ini, coba tasrifkan seperti di atas kata-kata di bawah ini, kemudian coba terjemahkan. Dia ada 4 kata, diterjemahkan sebagaimana di halaman 23. Ya, kata nadhara, qatala, abada dan kharaja ditasrifkan sebanyak 12. Kemudian ada perhatian, yakni catatan, pola dasar masdar tidak selamanya fa'lan, karena masdar termasuk yang tidak berurutan. Untuk mengetahuinya dengan pasti dapat melihat kamus bahasa Arab atau dengan pengalaman membaca. Ya, tentunya kalau untuk pemula butuh bimbingan. Contoh kata kharaja yakhruju khurujan. Kalau kita memakai pola fa'lan maka harusnya kharajan, akan tapi itu bukan masdar dari kharaja yakhruju, akan tetapi masdarnya adalah khurujan. Kemudian kata yaktubu kitaban, maka dengan pola fi'alan bukan fa'lan. Kalau fa'lan kan katban. Kemudian dakhala yadkhulu dukhulan, ya ini pakai, tidak memakai pola dasar fa'lan, kan tapi yang mayoritas yang memang memakai fa'lan. Kemudian kafara yakfuru kufran, sajada yasjudu sujudan. Memang sebaiknya setelah pemula belajar kitab ini maka harusnya dibimbing atau meminta koreksi dari seniornya atau yang sudah pernah belajar. Dan latihan kedua, sebutkan sigot atau bentuk kata di bawah ini. Contoh adalah u'bud. U'bud adalah sigot bentuk kata fi'il amr. Misalkan makbulun berarti memakai pola maf'ulun, isim maf'ul. Dan kata-kata selanjutnya, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 kata. Silakan dicoba, ya dilatih, harus sering melatih. Tasrif itu memang awal-awalnya berat, akan tapi kalau sering latihan nanti materi-materi selanjutnya akan mudah. Latihan selanjutnya adalah terjemah. Ini terjemahannya ya. Sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya, yakni pertemuan ke-6. Barakallahu fikum.